Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Ustadz Rizky. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan menceritakan kisah yang ke-9, kisah Nabi Musa yang mengejar batu. Nah, bagaimana kisahnya? Kita saksikan sama-sama. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan berkisah kepada kalian tentang kisah Nabi Musa yang mengejar batu. Bagaimana kisahnya ya? Nah, saksikan ya. Nah, anak-anak, kisah ini ada dalam sebuah buku. Nah, bukunya ini buku kisah nubuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau anak-anak buka, kisahnya ada di kisah yang nomor 9. Nah, kisah ini adalah kisah sahih yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar. Nah, beliau mengumpulkan kisah-kisah sahih dan kisah ini disampaikan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan secara bersanad dari Nabi ke sahabat, ke tabiin, ke tabiut tabiin, ke para ulama dan seterusnya sampai akhirnya kisah ini sampai di kita pada zaman hari ini. Nah, kisahnya anak-anak, Ustadz ingin kalian membayangkan kondisi di waktu itu, karena Nabi Musa hidup bukan di zaman sekarang, tapi hidup di zaman yang dulu. Jadi mundur sebanyak kurang lebih 1000 tahun dari tahun 0. Jadi tahun 2000 mundur sampai tahun 1000, mundur lagi sampai tahun 0, mundur lagi sampai 1000. Nah, kira-kira di waktu-waktu itu. Jadi ini kisah yang sangat klasik sekali. Nah, waktu itu Nabi Musa alaihissalam kalau berpakaian itu rapi. Jadi Nabi Musa itu kalau berpakaian rapi dan tidak ada aurat yang terbuka. Jadi dari atas sampai bawah semuanya rapi. Nah, tapi karena kaumnya Nabi Musa itu yang bernama Bani Israel, mereka itu sukanya mencari-cari masalah. Bahkan mereka suka menuduh Nabi Musa yang tidak-tidak. Nah, salah satu tuduhan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, adalah menuduh Nabi Musa berpakaian rapi karena di dalam tubuhnya ada penyakit kulit. Aneh sekali kan tuduhannya. Mereka itu aneh sekali, Masya Allah, kok bisa seperti itu ya? Menuduh Nabi mereka sendiri punya penyakit kulit di dalam tubuh. Seolah-olah Nabi Musa itu berpakaian rapi untuk menutupi penyakitnya. Padahal anak-anak, Nabi Musa tidak punya penyakit itu. Nabi Musa berpakaian rapi karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat muslim pun juga seperti itu. Kita berpakaian rapi ya karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan karena ada penyakit yang macam-macam, bukan seperti itu. Nah, akhirnya anak-anak, Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada kaum Bani Israel dan kaum-kaum Nabi Musa yang ada di situ. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin membela Nabi Musa dan ingin membuktikan kepada kaum Bani Israel bahwa Nabi Musa tidaklah seperti yang mereka tuduhkan. Nah, akhirnya terjadilah peristiwa yang unik. Pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang mandi di sungai. Nah, kalau zaman dahulu anak-anak, kalau ada orang mandi itu yang di sungai. Jadi kalau Ustadz masih pernah mengalami, jadi misalkan ada sebuah sungai, maka di tempat tertentu di situ tempat mandi laki-laki, nanti di tempat lain ada tempat mandi untuk wanita. Zaman dulu masih seperti itu, dan Nabi Musa ketika mandi di sungai ya di situ, dan itu tidak ada orang selain Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa mandi di sungai tersebut, pastinya Nabi Musa membuka bajunya dan Nabi Musa menaruh baju tersebut di atas batu gitu. Nah, Nabi Musa terus mandi itu, bajunya ditaruh di pinggir kali di atas batu supaya tidak basah. Nah, ketika Nabi Musa sudah selesai mandi, badannya bersih ya kan, Nabi Musa mau ngambil pakaiannya mau diambil nih di atas batu. Ketika tangan Nabi Musa ingin meraih baju tersebut, ternyata batunya itu lari. Jadinya
bajunya ikut lari gitu. Ini baju, ini batu, ini baju, lari. Jadi Nabi Musa tidak bisa mengambil bajunya. Lah, Nabi Musa kan perlu baju. Lah akhirnya dikejar itu batunya itu. Dikejar sama Nabi Musa sambil bawa tongkatnya, batu, dikejar-kejar. Nah, anak-anak, Ustadz ingin bawa ke tempat yang lain dulu ya. Nabi Musa masih mengejar batunya. Nah, setelah itu kaum Bani Israel di tempat yang lain, di pasar mereka sedang berbincang-bincang tentang Nabi Musa. Mereka bergosip, mereka gibah, mereka menggibahkan, mereka mengomongkan Nabi Musa tentang aibnya Nabi Musa. Mereka mengatakan di tubuhnya Nabi Musa ada sakit kulit, di tubuhnya Nabi Musa ada kutil, di tubuhnya Nabi Musa ada penyakit jorok, ada yang lain. Mereka mengobrolkan sesuatu yang itu dituduhkan pada Nabi Musa. Nah, di tempat itu, di pasar itu banyak orang. Wallahu alam ya, apakah benar-benar pasar atau bukan, tapi yang jelas di tempat itu tempat berkumpulnya orang-orang. Nah, di tempat itu banyak orang, terus termasuk juga wanita-wanita juga banyak di situ. Kan tempat kumpulnya orang ya. Di situ banyak orang, banyak wanita, mereka mengobrolkan tentang tubuhnya Nabi Musa. Dan sekarang kita pindah ke tempatnya Nabi Musa ya. Nabi Musa mengejar batunya tadi ya kan. Batunya dikejar, ternyata batunya itu menuju ke tempat orang-orang tadi. Bisa dibayangkan, orang-orang mengobrolkan, menggibahkan, menggunjingkan tubuhnya Nabi Musa yang penuh penyakit ya. Ternyata batunya malah mendatangi tempat tersebut. Dan Nabi Musa kaget ketika mengejar, waduh, ini kan banyak orang di sini. Wah, Nabi Musa malu. Nah, ketika Nabi Musa itu malu, ternyata batunya itu tidak berlari dan berhenti di situ. Nah, sama Nabi Musa batunya itu dipukul dengan topaknya, pok. Nah, batunya sampai remuk gitu kan. Nah, akhirnya orang-orang melihat Nabi Musa, yang mereka mengira kan tubuhnya Nabi Musa penuh penyakit, ternyata setelah dilihat tubuhnya Nabi Musa itu sangat kuat, sangat kekar, sangat bersih dan sehat dari penyakit. Sangat kekar sekali, tapi Nabi Musa udah terlanjur malu, akhirnya bajunya diambil, dipakai lagi. Nah, anak-anak, setelah kisah ini, orang-orang Bani Israel tidak ada lagi yang berani menjelek-jelekkan Nabi Musa. Karena ternyata tuduhan mereka itu salah. Ternyata Nabi Musa itu punya badan yang sangat sehat, sangat kuat. Ya, kalau sekarang ya, kalau laki-laki ya six-pack seperti itu, sudah kuat sekali. Tuduhan mereka ternyata salah. Dan Nabi Musa sudah seperti lazimnya, seperti biasanya berpakaian dengan rapi. Nah, anak-anak, kita ambil hikmahnya ya dari kisah ini. Dari kisah ini kita ambil satu hikmah. Hikmah yang bisa kita ambil adalah marilah kita berpakaian seperti Nabi Musa, pakaian yang menutup aurat. Nih, kalau perempuan nih ya, auratnya ditutup, jangan sampai kalau pakai jilbab nih rambutnya pada kemana-mana ya, dirapikan. Kalau laki-laki auratnya ya dari pusar sampai ke lutut ya, jangan sampai pakai nggak pakai celana, nggak boleh kayak gitu, harus pakai celana. Ini apalagi anak-anak ya, sudah tahu kisah ini harus benar-benar berpakaian yang menutup aurat. Yang muslimah juga jangan lupa ya pakai jilbab ya, biar makin cakep, makin cantik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang laki-laki juga nih pakai celana kalau bisa usahakan celana yang panjang menutupi lutut ya, supaya aurat kita tidak terbuka ya. Baik, itu saja kisah yang bisa Ustadz Rizky berikan. Ustadz mau memberikan kuis nih pada kalian. Dengarkan ya. Nah, kuisnya adalah, menurut kalian hikmah apa yang bisa kalian ambil dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya, supaya Ustadz bisa melihat dan supaya kita bisa berbagi hikmah apa yang kita dapatkan dari kisah ini. Dan semoga kita bisa mengamalkan kisah yang kita dapatkan. Nah, itu saja kisah dari Ustadz Rizky. Ustadz akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullah wa atubu ilaihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri, sampai ketemu di kisah selanjutnya bersama Ustadz Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.